me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai, Gemini, apa kabar? Kalian semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, bersemangat dalam menghadapi kehidupan, selalu dalam lindungan Tuhan, bahagia selalu. Dan hari ini memang untuk Gemini ya, kalian yang Gemini, boleh didengarkan bacaannya. Dan terima kasih sudah selalu support channel ini selama ini. Selalu support saya, Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Dan selalu saya bukain tarot untuk kalian. Dan kalian lihat, it's luar biasa. Saya tidak menyangka. Bahkan untuk Gemini banyak yang nonton gitu. Saya juga bingung, ini kenapa banyak. Ya, mungkin karena memang Gemini itu biasanya bisa jadi teman saya secara cepat, kliknya cepat gitu. Beberapa teman dekat saya juga Gemini, so it's okay. Oh, pernah punya mantan Gemini juga satu kali. Oh, mama saya, ibu saya itu Gemini, so okay, fine. Kita bisa berteman. Cukup ya basa-basinya, ya ampun Lucia, ini bukan langsung to the point. Ya, kalau boleh terus terang saat ini pikiran saya itu terdistrak oleh banyak hal. Dan saya tahu itu kenapa, karena memang ada fenomena yang namanya Merkuri retrograde yang terjadi di tanggal 27 September sampai 18 Oktober. Dan kalau buat saya ternyata ngaruh. Buat kalian para Gemini saya rasa ngaruh juga, oke? Terutama untuk kalian yang punya sense yang kuat, punya perasaannya tuh lumayan dalam gitu, dan bukan yang cuek gitu. Mungkin kalau yang cuek karena ada chart hidup yang lain yang mempengaruhi, lebih kuat mempengaruhi dibandingin Gemini-nya sendiri gitu. Tapi overall Gemini itu biasanya lumayan sensitif gitu ya, terutama yang perempuan. Gemini perempuan sama laki beda. Semua zodiak begitu ya. Perempuan sama laki nggak bisa disamaratakan gitu. Tapi bisa jadi teman sesama ya, bisa langsung gitu. Dan Merkuri retrograde itulah yang mendasari pembacaan love reading kali ini. General reading, bisa resonate bisa tidak, tentu saja. Dan apa itu Merkuri retrograde, saya pernah membacakan tentang itu di salah satu video saya. Coba dicari literasinya aja di Google. Hari gini gampang sekali, Mbah Google akan memberitahu kalian apa itu Merkuri retrograde. Yang jelas itu mempengaruhi emosional manusia, komunikasi, memori. Jadi kalau kalian kaget tiba-tiba kalian ingat teman lama, atau teman lama yang ingat kalian, itu imbas dari Merkuri retrograde. Bahkan mungkin ingat mantan ingat kalian, itu juga imbas Merkuri retrograde. So calm down, jangan terlalu dipikirin hal itu, walaupun itu mungkin mempengaruhi pikiran kalian. Karena saya juga tidak bisa menyangkal bahwa itu juga mempengaruhi saya gitu. Saya Virgo dan itu terimbas ke saya. Jadi mungkin kalian yang Gemini dan dealing dengan Virgo, nah dia juga terimbas. So kalian sama-sama terimbas. Bahkan pasangan saya yang Aries yang biasanya tidak terimbas juga. Saya bingung deh tuh. Merkuri retrograde yang kali ini kayaknya cukup menantang untuk diikuti. Oke, untuk dijalani. Kok diikuti sih? Dijalani ya, karena kan udah gak bisa menghindar. Gimana sih? Emang kita bisa skip terus tiba-tiba udah 19 Oktober gitu. Tiba-tiba udah akhir Oktober gitu kan, kita gak bisa loh. Kita gak bisa skip segitu panjang. Oke, gak bisa. Kita gak punya mesin waktu sih untuk begitu. Oke. So, ini adalah bacaan general ya, secara general. So, bisa resonate, bisa tidak, tentu saja. Mungkin bukan cerita kalian, so yang resonate aja yang diambil. Thank you. What else?
Kalau kalian sering melihat tarot dan melihatnya kartunya itu aja, iya gimana ya? Ini keluar sendiri kartunya. Dan ini ada 78, jadi kalau di shuffle dan yang keluar yang ini ya memang kalau buat saya it's meant to be gitu. Memang harus yang seperti ini, jangan kok itu lagi. Energinya masih sama jadi. Ada King of Pentacles, oke. Di situasi percintaan atau hubungan yang kali ini, para Gemini sekalian, ini adalah hubungan yang sebenarnya baik-baik saja. Sebenarnya baik-baik saja. Untuk kalian yang sudah punya pasangan, apakah bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya? Iya. Apakah ada masalah dari masa lalu? Iya juga sih sedikit, tapi lebih ke masalah baru sih. Masalah baru, entah itu orang baru yang tiba-tiba mengusik datang, dan akhirnya kalian mempertanyakan yang mendingan yang baru apa yang lama nih gitu. Ada indikasi kayak gitu, tapi King of Pentacles di sini bilang kalian berada di posisi yang menyenangkan, karena ini juga di posisi yang positif ya, tidak terbalik. Kalian berada di posisi dimana kalian oke-oke aja, terutama divine maskulinnya Gemini yang cowok. Bukan karena ini King terus saya bilang kayak gitu, tapi indikasinya seperti itu karena kartu terakhir yang di sini adalah Queen ya, yang terbalik. Ini adalah Queen of Pentacles, so King of Pentacles, Queen of Pentacles, tapi yang Queennya terbalik. So untuk yang cowok Gemini oke-oke aja ya, mungkin nggak ada hal yang terlalu dirisaukan gitu ya. Make sense sih sebenarnya, karena apa kan kalau perempuan kan lebih pakai perasaan kayak gitu-gitu ya, lebih apa ya, lebih kayak apa-apa dipikirin, apa-apa dimasalahin gitu kan kalau perempuan. Kalau cowok kan sebenarnya lebih logik ya kan. So cowok Gemini mungkin ada rasa oke-oke aja kok Mbak Lucy, nggak berimbas juga sama saya si Mercury retrograde ini gitu kan. Tapi buat ceweknya terimbas ya. So siapa ya cowok-cowok Gemini, Zenly ya kalau nggak salah namanya, Zenly, kemudian Yuda, nggak tahu nih nonton apa nggak. Kalian sahabat-sahabat saya yang Gemini mungkin nggak terlalu terimbas, tapi teman-teman saya yang Gemini perempuan kayak Olin, Cili Lili, terus siapa lagi tuh, itu mungkin terimbas. Saya lupa siapa ya yang Gemini kemarin itu, yang dari Malaysia. Oke, forget it. Itu mungkin terimbas ya untuk yang perempuan, untuk yang laki nggak terlalu. Oke, ada Two of Cups Gemini. Ini kartu tentang, bicara tentang sebuah hubungan yang baik, sebuah hubungan yang punya koneksi kuat, punya komitmen kuat satu sama lain, posisinya juga positif. So ini bagus banget. Apakah kalian berpikir orang tersebut adalah soulmate kalian, dipertemukan oleh semesta? Iya, ya bisa. Dan untuk kalian yang belum menemukannya, akan menemukannya. Coba saya lihat, akan nggak? Tapi tidak dalam waktu dekat sayang. Untuk yang masih single, ya nanti akan ada soulmate-nya, tapi tidak di masa yang ini nih, tidak selama Mercury retrograde ya. Tapi jangan berkecil hati, nggak usah berkecil hati. Ntar bilang, yo Mbak Lucy, kok saya nggak dapet cowok sih, nggak dapet cewek sih gitu ya. Ya belum lah ya, belum waktunya. Oke, ada Three of Wands. Apakah hubungan ini bisa dilanjutkan untuk ke jenjang berikutnya sebagai bagian dari masa depan kalian? Yes, good, bagus. So hubungan yang ini adalah hubungan yang bagus untuk masa depan kalian, dan orang itu mau berkomitmen dengan kalian atau kalian juga mau berkomitmen dengan dia, atau dua-duanya. Kalau itu terjadi berarti akan ada kesepakatan untuk memikirkan bagaimana masa depan kalian. Kalau ada yang bilang Mbak Lucy belum, dia belum seperti itu, akan tergantung kalian bagaimana kalian bisa membuat dia yakin
bahwa kalian adalah soulmate-nya. My dear, saya mau bilang ya, walaupun kartu tarotnya keluar soulmate, tidak serta-merta orang itu orang yang kalian inginkan, dan orang yang datang bersama kalian pada saat kartu itu keluar akan benar-benar menjadi soulmate kalian. Kenapa? Masih perlu perjuangan untuk meyakinkan dia bahwa dia memang soulmate-nya kalian. Gitu. Oke? Bahwa dia memang soulmate-nya kalian. So, kalau memang kalian mendapatkan kartu soulmate di bacaan tarot cinta nih kayak gini ya, good, tapi bukan berarti terus kalian diam aja nggak ngapa-ngapain. Enggak, sebuah hubungan itu harus diperjuangkan, harus dilakukan, harus dikerjakan, dijalani. Nggak cuma sekedar menjalani, tapi difokuskan juga mau dibawa kemana hubungannya. Di situ-situ aja atau mau menjadi your future. Karena kalau ada kartu yang seperti itu, ujung-ujungnya pasti kayak ada Four of Wands, marriage. Tapi marriage itu bukan akhir dari perjalanan percintaan. Itu adalah memulai sesuatu yang baru, justru memulai sebuah perjalanan yang baru. Kalau dia tidak teryakinkan untuk bersama kalian, bagaimana kalian bisa bersama dia? Nggak bisa kayak gitu ya, my dear. It's susah. Oke? Jadi kalau kalian ingin hubungannya solid ya, terus menuju jenjang yang berikutnya, you working on it. Usahakan itu. Dan sekali lagi, usahakannya nggak bisa sendirian. There should be two of you. Harus dua-duanya mengusahakan ini. Kalau cuma satu, Mbak Lucy gimana? Hai, timpang dong, berat sebelah dong. Gimana caranya kalian mengusahakan sendiri, cinta sendiri, ya kan? Berjuang sendiri, ya kan? Apalagi kalau orang yang nggak mau lagi sama kalian yang ngejar-ngejar, ya susah. Harus dari dua belah pihak untuk dapetin Four of Wands. Harus dua belah pihak. Kesepakatan. Two of Cups adalah kesepakatan kedua belah pihak, bukan cuma sendiri. Kalau sendiri udah, berarti kalian bertepuk sebelah tangan, kayak emang dia nggak suka kalian, kayak apalah, ya. Ada Ten of Sword yang terbalik. Di masa yang dulu, di masa yang lalu, kalian mungkin pernah berada di sebuah hubungan yang nggak bisa dikerjakan, nggak bisa dilakukan. It's stuck di situ, ya. Tapi yang ini bisa sih dilanjutkan, bisa dilanjutkan. Tentu dengan banyak pertimbangan ini dan itu. Tapi kalau kalian bilang, nanti nyakitin kayak dulu, ya enggak, jangan seuzon dulu ya. Enggak seperti itu. Tidak semua hubungannya akan berakhir sama seperti yang pernah kalian hadapi dulu atau pernah kalian alami dulu. Oke, Queen of Pentacles yang terbalik yang saya bilang, mungkin sebagian dari kalian terutama yang feminin, divine femininnya Gemini, atau dia feminin bukan Gemini tapi dealing dengan Gemini, bisa. Itu yang lagi galau. So galau karena fenomena Mercury retrograde, bisa jadi. Kalau memang itu yang terjadi, bukan karena ada hal-hal yang benar-benar terjadi sih. Kadang-kadang itu cuma ada di pikiran kalian aja gitu, nggak beneran terjadi seperti itu. Jadi ya perlu dipertimbangkan ya. Kayak saya kemarin waktu tiba-tiba saya melo, galau tentang percintaan saya, terbangun, saya nangis, saya sedih, saya melo, tiba-tiba HP saya bunyi. Saya nyalain, ternyata tulisannya adalah Mercury retrograde 27 September. Saya ketawa.
Dan ngapain saya melo kalau ini hanya gara-gara Merkuri retrograde? Setelah saya pikir-pikir lagi, ya sebenarnya tidak ada masalah. Masalahnya hanya fenomena itu mempengaruhi emosional saya. That's it. Oke, so kalau itu yang terjadi nggak perlu khawatir ya, Gemini. Ada Nine of Pentacles-nya terbalik. Oke. Walaupun, makanya tadi saya bilang ya, walaupun kalian mendapatkan soulmate card di bacaan tarot, semua itu masih harus diusahakan. Kenapa? Kalau enggak nanti ini yang terjadi. Nine of Pentacles-nya terbalik, di mana kalian ngerasa katanya soulmate kok kayak gini, katanya soulmate kok tidak menyenangkan. Soulmate itu adalah kesepakatan dua orang. Kalau yang sepakat cuma kalian doang, dia nggak sepakat ya susah. Jadi ya dilihat-lihat lagi ya, jangan mentang-mentang. Inilah susahnya tarot, itu bisa menjadi kayak gini nih, pedang bermata dua nih, Two of Swords ya, pedang bermata dua dalam arti kalau kalian nganggep tarot itu bisa jadi solusi dari masalah kalian, mungkin iya kalau itu personal reading, mungkin. Karena beberapa orang yang datang ke saya untuk personal reading bilang bahwa masalahnya bisa selesai setelah mendapatkan masukan dan bacaan tarot. Tapi ada juga yang enggak. Jadi ya itu bukan absolut ya. Tarot bukan ilmu pasti. Yang 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan matematika. Ya, bukan ilmu pasti. Jadi pun walaupun ada kartu yang bilang kalian punya hubungan seperti apa soulmate begitu, banyak kartu yang lain yang harus dipertimbangkan oleh kalian. Dan Gemini, Nine of Pentacles bicara tentang mungkin kalian bisa tidak happy dengan keadaan ini. Oke, dengan keadaan percintaan kalian atau hubungan kalian. Kalau itu temporary karena imbas dari Mercury retrograde, good, ya kan? Tapi nggak bisa jadi patokan juga karena orang per orang beda kasusnya. Coba diperhatikan lagi, my dear Gemini. Apakah memang ada masalah tersembunyi yang tidak kalian tahu tentang pasangan kalian atau dari sisi kalian sendiri? Ada the High Priestess yang terbalik sih. Saya suka kartu ini karena kartu ini mengingatkan bahwa kita harus selalu kembali kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada Sang Pencipta kita terus-terusan dan tidak dan melupakan atau bahkan melakukan yang lain dulu baru balik ke Tuhan setelah mentok. Terbalik, harus balik ke Dia dulu apapun yang terjadi. So, High Priestess yang terbalik itu mengingatkan mungkin kalian terlupa, datang dulu ke Tuhan, baru melihat masalah kalian. Bukan melihat masalah kalian, berusaha menyelesaikannya, nggak berhasil baru datang ke Tuhan. So, jangan dibalik prosesnya, ya, my dear Gemini. Ini tadi terbalik ya. Ada Two of Swords ya. Ini di bawah Three of Wands yang saya bilang it's good for your future. Ini ada di bawahnya karena ini adalah pertanyaan di benak kalian. Apakah orang ini yang selama ini bersama kalian it's good for the future atau orang baru aja gitu. Ama yang ini ya sih menyenangkan tapi juga kayaknya susah untuk diterusin Mbak Lucy, jadi mendingan orang baru aja gimana? Ya terserah sih, kalau saya kan tidak menjalani itu, jadi ya silahkan aja kalian memutuskan mau sama dia atau orang baru, it's doesn't matter. Walaupun ini ada kartu Two of Cups, tapi kan Two of Cups-nya buat siapa? Buat kalian dengan yang orang lama atau buat kalian dengan yang orang yang baru? Kan ini bukan personal reading, so saya nggak bisa bilang ya kan, kecuali personal reading bisa. Oke.
Lanjut dengan Ace of Cups, oke. Ada yang merasa kurang, nah, itu sebabnya masih jadi pertanyaan, masih Two of Swords, masih jadi bahan pertimbangan, masih ada yang kurang dalam hal perasaan, cinta, care, dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa, kalau ngerasa kurang ya penuhin dong. Gimana kalian mau berharap dia aja yang jadi pemenuhan apa yang kalian butuhkan kalau kalian sendiri tidak memenuhi kebutuhannya, ya. Harusnya kalian juga memenuhi kebutuhannya orang yang dealing dengan kalian. Jangan kalian aja yang minta orang tersebut memenuhi kebutuhan kalian. Oke. Ada The Magician yang terbalik, ya. Memang ada beberapa kesulitan yang tidak bisa kalian hindari, tidak bisa kalian hapus gitu aja. Sekarang dikembalikan aja ke kalian. Mau tetap begitu, mau tetap di situ, atau kalian mencari jalan lain untuk menyelesaikan itu. Kalau nggak bisa ya udah. Kan saya tadi bilang dari pertama, baliknya ke Tuhan dulu. Sebelum kalian usaha, sebenarnya ke Tuhan dulu baru usaha gitu. Jangan dibalik, usaha dulu nggak berhasil baru ke Tuhan. Jangan dibalik kayak gitu. Oke, memang ada beberapa hal yang seperti itu dan akhirnya menjadi pertanyaan kalian. Mbak Lucy bilang ada soulmate. Mbak Lucy bilang bisa ke jenjang pernikahan sama dia. Tapi kok kayak gini ya? Sekali lagi, orang per orang beda kasusnya, beda cerita hidupnya. Ada seven of wands. Oke. Ada banyak hal yang harus kalian lalui dulu di percintaan yang kali ini, di perjalanan percintaan yang kali ini. Dan itu saya bisa bilang tidak mudah, tentu saja. Tidak mudah. Harus ada banyak pertentangan dulu, mungkin penyesuaian dulu, dan itu mungkin berat dilalui, tapi kalau kalian bisa melaluinya dengan baik, pasti ya akan bisa dilalui. Iyalah, apalagi kalau kalian bilang saya sudah selalu berdoa Mbak Lucy gini. Oh iya, ada yang nulis ke saya, Mbak Lucy, saya sudah berdoa, tapi kok nggak ada perubahan. Saya tuh paling nggak suka loh kalau ada orang yang ngomong gitu, tuh nggak kenapa. As if gitu ya, kalau kalian berdoa, terus jawabannya ada pada saat itu juga. Waktunya kapan itu bukan urusan kita sebagai manusia. Kok saya sudah berdoa tapi tidak ada perubahan? Itu tuh kayak kalian ngasih sedekah terus nganggep nanti ada yang balik ke kalian gitu. Itu namanya nggak sincere, nggak tulus, nggak dari hati gitu. Karena ada udang di balik batu, di balik semua doa kalian. Please lah ya. Tuhan itu tahu yang terbaik. Tuhan itu tahu waktu yang terbaik untuk kalian. So berdoa aja. Berdoa, minta aja terus, tapi jangan pertanyakan kok belum ada jawabannya sih, kok belum ada perubahannya sih. Ngerti nggak sih antara berdoa terus sama berdoa terus ngarep, berdoa terus mempertanyakan. It's not good loh. It's not good. Saya sedih kalau ada yang seperti itu. Karena bukan itu esensi kalian berdoa. Berdoa itu minta ketenangan hati. Mau dijawab mau tidak, it's not our problem, it's not our things. Itu hak prerogatif, apa sih bahasa Indonesia yang baik dan benar? Itu haknya Tuhan untuk menjawab semua doa kalian atau tidak. Mau dijawab kayak mau enggak, itu bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan. Dan kita udah gak bisa bilang apa-apa gitu. Yang kita perlu lakukan ya berdoa aja. Doa terus. Dijawab atau enggak, gak usah dipertanyakan.
beberapa dari kalian pasti nggak setuju dengan apa yang saya omong. Terus buat apa berdoa Mbak Lucy kalau tidak dijawab? Gini deh saya tanya. Buat apa kalian makan kalau nanti lapar lagi? Karena harus tetap makan kan? Begitu juga dengan berdoa. Berdoa saja. Mau dijawab kek, mau enggak kek, Tuhan tahu yang terbaik untuk kalian. Kalian tahu? Suatu hari saya berdoa dan ada jawaban. Oke? As a tarot reader, oke? As a psychic or something. Ada jawaban. Tapi dari jawaban itu nggak clear, nggak jelas ya. Iyalah, kita harus menafsirkan sendiri, kita harus melakukannya sendiri. Sampai di satu titik di mana saya mempertanyakan hal yang sama gitu. Saya berdoa lagi untuk hal yang sama. Ada jawaban? Enggak. Amleng, diem, hening. Gak ada jawaban. Tapi itu saya bilang begini, aduh maaf ya Tuhan gitu. Saya tahu kenapa kau tidak menjawabnya. Karena yang kemarin belum terlaksana. Karena yang kemarin apa yang harusnya terjadi itu belum terjadi. So ngapain saya pertanyakan lagi? Gitu loh. So berdoa saja. Lakukan bagian kalian saja. Bagiannya Tuhan bukan bagiannya manusia. Jadi ya nggak usah dipertanyakan. Ya. Oke. Dan berdoa nggak usah di sosial media. Buat apa kalian nulis-nulis doa panjang-panjang di sosial media? Emang Tuhan punya Facebook, Tuhan punya Instagram. Gak usah. Doa is a personal thing. Hubungan kalian sama yang pencipta dunia ini, it's a personal things. Kalian gak perlu menjadi baik, menjadi wow di mata orang. Itu gak perlu. Di mata Tuhan itu yang lebih penting. So, diam-diam aja berdoanya, gak usah tulis di sosial media. Pasti ada yang gak setuju, pasti ada yang marah nih. Biarin deh Ada Six of Swords, Six of Cups. Kalau kalian melihat kehidupan orang lain lebih baik, please deh Gemini, hidup kalian juga baik. Kalian harus melihatnya dari sisi yang berbeda aja. Kecemburuan itu gak perlu, ya, karena masing-masing orang udah ada porsinya, udah ada bagiannya masing-masing. Gak perlu dipertanyakan. It's not our part untuk menanyakan itu. Itu bukan bagian kita untuk menanyakan itu. Gak usah berpikir tentang orang lain lebih baik. Oke, ada a Knight of Swords. See? Ada orang baru kan yang datang ke dalam benak kalian, walaupun mungkin nggak datang secara literally gitu ya. Ada hal baru, ada orang baru yang masuk ke pikiran kalian dan mengganggu apapun yang sedang terjadi dalam hubungan percintaan kalian. Good newsnya kalau untuk kalian yang masih single, ada orang baru yang datang ke kalian. Tapi kalau kalian udah nggak single, ini jadi masalah, oke? Seperti saya bilang, bisa menjadi pedang bermata dua. Ada Two of Wands yang terbalik, sih. Pertanyaannya tetap sama, apakah orang ini layak untuk menjadi masa depan saya? Saya nggak bisa jawab di situ dong. Sekali lagi, ini general reading. Pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh kalian sendiri. Ada The Hermit, kartunya Virgo. As a light seeker, pertapa, pencari terang, pencari kebenaran, pencari sinar. So itu yang perlu kalian lakukan di dalam kehidupan percintaan kalian, Gemini. Mencari kebenaran dari hubungan ini. Kalau kalian masih galau, masih bimbang, yang single juga masih bimbang, don't. Cari aja kebenarannya. Datang aja ke Tuhan. Oke? Eight of Wands. Apakah ada kabar? Ini nih. Ya nih, ada yang kasih kabar kalian, orang lama, orang baru, orang baru, orang lama, orang lama. Kasih kabar. Kalau kalian tunggu, good, bagus.
dan ada yang kasih kabar. Kalau nggak ditunggu ya udah cuekin aja. Apakah orang tersebut memantau kalian? Ya, memantau lewat orang lain, lewat sosial media ya. Ada yang kayak gitu. Ada Four of Pentacles. Saya bilang di perjalanan percintaan kalian tidak mulus-mulus amat, tapi kalian sebenarnya punya banyak hal yang bisa kalian syukuri. Sesimpel kalian punya teman-teman yang support kalian, adik kakak yang support kalian, keluarga yang support kalian, atau siapapun yang support kalian. So, jangan melihat yang susah-susah, jangan melihat yang tidak ada, lihat yang ada aja. Kalian punya banyak. Oke, saya akan buka kartu Love Oracle card. Ini jarang banget saya buka. Karena kadang-kadang saya nggak ngerti. Terus terang aja. Kartu baru, ya baru di antara semua ini yang paling baru kayaknya. Yuk. You want this? Ya udah dipilihin tuh kan. Giliran dipilihin, saya nggak ngerti pula tuh artinya apa. Wow. Sabotage. Yang ini adalah Whisper of Love. Saya ngeliat aja ya, please. Oke. Ada kaset. Ini apaan sih kaset? Orang anak milenial mana tahu kaset ya? Kalau yang kayak saya sih ya udah berumur sih tahu ya. Outdated thinking, conditioning, replying event over in your head. See, replying event. Ngulang. Oke, so buat saya ini adalah konfirmasi bahwa kalian para Gemini terimbas sama sama Mercury retrograde ya. Yang cowok, yang cewek sama. Mungkin yang cewek lebih terimbas daripada yang cowok, tapi adalah imbasnya ya. Ada yang terdistrak di kepala kalian tentang hubungan percintaan kalian. Dan itu terjadi di Mercury retrograde. Ingat, 27 September sampai 18 Oktober. So, di masa-masa itu hati-hati ya. Hati-hati dengan komunikasi. Karena yang selanjutnya ini hammer. Sabotage. Ada sabotase. Siapa yang menyabotase diri kalian sendiri karena di pikiran kalian? Karena imbas dari fenomena alam itulah ya. Oke. Rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. So, walaupun itu terimbas, walaupun ada yang mensabotase pikiran kalian, kepala kalian, tetap berpikir jernih ya. Apalagi kalau itu hanya karena Mercury retrograde, bilang aja udahlah, udah nanti juga selesai, kita tunggu aja sampai selesai gitu ya. Masalah komunikasi diperbaiki karena itu yang diserang sih sebenarnya, itu yang diserang. Masalah komunikasi gadget gitu ya. Biasanya di Mercury retrograde tuh pasti ada yang rusak-rusak tuh di situ. Diserang bukan berarti wow beneran nyerang, enggak gitu ya, dalam tanda kutip, oke? Dari Whisper of Love ada do something for someone. Give your attention to another. Lakukan sesuatu untuk orang yang kalian cintai. Oke, Gemini, it's a good thing. Take a chance on love. When we love, our life are changed forever. Ambil kesempatan di percintaan. Begitu kita berada dalam hubungan yang bagus dan hubungan yang benar, orang yang benar di waktu yang benar, semuanya akan berubah. Hidup kalian akan berubah. Percaya itu karena saya bisa bilang begitu, saya mengalaminya pada saat saya berada di hubungan yang salah, apa-apa jadi salah. Ya. Tapi kalau pada saat saya berada di hubungan yang benar, walaupun sulit, ada aja jalannya. Ada aja jalannya. Gitu. Oke? So, terima kasih Gemini. Saya harap kalian tetap semangat apapun yang terjadi di dalam kehidupan percintaan kalian. Selalu bahagia, selalu sehat ya. Selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam Light Angel and Love. Bye.